dosen adalah bisa memahami adalah mengenai masalah penelitian. Tentunya apa sih penelitian itu yang bagus itu seperti apa? Salah satu penelitian yang bagus adalah penelitian kita adalah bisa punya dampak, gitu ya, punya dampak ataupun bisa diakui. Nah, tentunya untuk bisa menyusun satu penelitian yang baik, tentunya dimulai dengan bagaimana mulai menyusun dari proposal tersebut. Jadi, Tridharma ini juga fokus pada berfokus kepada masalah penelitian. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi dan Bu Kristi dari Fakultas Sastra yang berinisiasi untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar series ini. Saya lihat ini adalah suatu kegiatan yang sangat baik, ya, di mana bahwa penelitian ini adalah memang menjadi bagian dari penting dari kita sebagai dosen. Apalagi dengan dosen yang saat ini sudah disertifikasi, tentunya punya kewajiban untuk terus melakukan penelitian. Ya. Tapi tentunya bagaimana penelitian itu bisa meningkat? Ya, salah satunya adalah kita memperluas wawasannya oleh kegiatan seperti yang saat ini kita lakukan. Selain trik menyusun proposal penelitian, ya, di sini ada saya lihat menurut satu tema adalah jurus situ menembus Scopus ya. Ini apa ini jurus Scopus gitu ya? Mungkin nanti dari Bapak Ibu di sini nanti sebagai narasumber akan bisa menjelaskan lebih detail. Ya. Lalu kalau saya baca dari beberapa referensi, Scopus ini adalah salah satu database jurnal yang terbesar di dunia, di mana dengan database terbesar di dunia tersebut kita bisa mencari hal-hal yang terkait dengan penelitian yang mau kita lakukan. Dan dengan database yang besar tersebut kita bisa memposisikan ya, penelitian yang mau kita lakukan ini sebenarnya sudah sampai tahap di mana. Nah, itu Scopus. Dan Scopus sering mungkin Bapak Ibu di sini salah satu yang menjadi saya kira akan sangat menarik dari kegiatan webinar series ini adalah reputasinya. Ya, memang kalau seseorang bisa menembus masuk ke Scopus, maka masuk ke jajaran elit peneliti di tingkat dunia. Nah, tentunya bagaimana untuk bisa menembus supaya kita bisa menembus Scopus, ya pada kesempatan ini kita di sini akan coba nanti belajar bersama bagaimana menulis yang baik sehingga bisa diakui secara internasional. Mungkin tidak terlalu panjang pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan menambah wawasan Bapak Ibu untuk bisa menyusun proposal penelitian yang berkualitas dan bagaimana menembus Scopus. Pada kesempatan ini juga secara resmi ya, langsung saya buka pada kegiatan webinar series ini trik menyusun proposal penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi saya buka kegiatan trik menyusun proposal penelitian webinar series yang diserahkan di Universitas Nasional Pasir. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Eko Tapada selaku rektor dari UNAS Pasir. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki seminar kita. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu untuk kurikulum atau juga biodata kurikulum kita dari narasumber kita di pagi hari ini. Nanti bisa ditampilkan juga kali ya. Saya akan sampaikan karena begitu luar biasa panjang karena track record penelitian yang luar biasa dari narasumber kita di pagi hari ini. Untuk nama lengkapnya yaitu Mary Akmara Dina MPD. Beliau kelahiran Tanjung Pinang 30 Mei 1985 dan merupakan dosen di Universitas Al-Ghifari. Lalu untuk background pendidikannya untuk S1 dan juga S2 di Universitas Pendidikan Indonesia, bidang ilmu pendidikan fisika untuk S1,
sedangkan S2 pendidikan IPA konsentrasi fisika. Lalu untuk track record atau pengalaman dari Ibu Mary ini, diantaranya Kepala Pusat Jurnal Universitas Al-Ghifari sampai sekarang, lalu Wakil Dekan FMIPA Universitas Al-Ghifari dari 2019 sampai dengan sekarang, lalu Kepala Biro Pendidikan Alami 2018 sampai dengan sekarang, Jurnal Manager Sabdari Pharma, Ketua Tim Coaching Klinik Artikel Terindeks Scopus pada Proceeding Internasional dan International Journal, Reviewer Internal Proposal Hibah Kemeristik BRIN, lalu tim penilai angka kredit Fakultas MIPA Universitas Online. Sedangkan juga ada pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Ya, lalu juga ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir. Ini saya akan sampaikan yang terakhir saja, tahun 2019 tentang formulasi permen jelly ekstrak pegagan Centella asiatic. Ya. Ini prosedur seminar konferensi internasional terindeks. Lalu juga pemakalah seminar ilmiah atau oral presentation dalam 5 tahun terakhir. Yang terakhir tahun 2020, ini judulnya Visualization of Performance Assessment Research to Support Education Computing in the Laboratory. Ini di seminar internasional. Dan juga beliau pemeroleh HKI dalam 10 tahun terakhir untuk aplikasi komputer, yaitu multi program komputer. Itu sekilas untuk CV dari pemateri kita di pagi hari ini, yaitu Ibu Mary Akmaradina MPD. Untuk itu kami silakan. Silakan Ibu Mary. Oke, baik, terima kasih Pak sama Pak siapa ya, saya lupa. Sigit. Gimana kan? Oh ya, Pak Sigit, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu mungkin ya Bapak Ibu, sekedar berbagi ini tuh dari Universitas Pasim mengamanahkan mungkin ya kepada saya untuk bisa sharing tentang bagaimana trik jitu dalam memperoleh hibah di Kemenristek BRIN. Gitu. Nah luar biasa nih Pak, terima kasih kesempatannya gitu ya, karena sebetulnya kalau dibilang tadi ya, dibacakan pesertanya luar biasa, ini sepertinya senior-senior saya. Juga ada satu alma mater itu ya di UPI, tadi saya dengar mungkin pengalamannya juga tidak sedikit, luar biasa pasti banyak gitu ya. Nah di sini mungkin saya insya Allah akan berbagi atau sharing lah bersama Ibu Bapak di sini terkait dengan hibah ya. Sebentar Ibu Mary. Ya gimana? Suara Ibu masih terlalu kecil. Terlalu kecil ya? Kenapa ya? Coba. Sudah terdengar belum, Pak? Ibu? Sudah terdengar? Terdengar ya? Silakan untuk informasi apakah suara narasumber terdengar atau tidak. Terdengar jelas? Yang lain terdengar jelas semuanya? Jelas, oke. Jelas. Oke, jelas ya. Jelas. Baik, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya langsung share aja ya, Pak. Bisa saya langsung share di sini? Bisa. Minta tolong ke host ya. Oke, saya share langsung. Oke. Baik, langsung saja ya. Saya diberi waktu itu selama berapa menit ya, Pak? Sampai dengan jam 10.15. Oke, baik. Oke, baik ya Bapak Ibu. Insya Allah di sini saya akan sharing tentang trik menyusun proposal penelitian. Nah, sebetulnya kalau dikatakan proposal penelitian gitu ya, ini luar biasa. Kesempatan kita sebagai seorang dosen tuh sangat luas. Gitu. Negeri ini memang memberikan banyak kesempatan bagi akademisi untuk mengembangkan kompetensinya gitu ya, untuk menyalurkan bidang ilmunya lah intinya.
dalam banyak hibah ya yang kita tahu, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi ya mungkin terkait dengan hibah. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan kita harus meneliti ya? Kalau saya menyimpulkan begini Bapak Ibu, selama saya berprofesi juga sebagai akademisi mengajar gitu ya di universitas sebagai dosen, nah itu saya menyimpulkan ada beberapa poin yang menjadi saya itu harus meneliti gitu. Terus yang pertama itu apa? Untuk membuktikan keprofesionalan kita gitu. Jadi saya punya ilmu, serasa rugi ketika ilmu saya itu tidak dipakai, tidak digunakan untuk orang lain, untuk masyarakat gitu, dan juga untuk saya. Nah, makanya oh ya berarti kita harus melakukan penelitian, mengaplikasikan ilmu yang kita punya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam skup yang lebih besar, mungkin bagi diri kita yang terutama ya, agar memang ilmu itu terus terasah, bahkan mungkin bisa meningkat gitu dengan penelitian. Terus yang berikutnya, nah ini, membuat track record ya Pak. Jadi memang kalau dosen, apalagi sih kalau yang nggak dituju, ya pasti guru besar ya Pak ya. Bapak, Ibu pasti tujuannya, ujung-ujungnya pasti ke guru besar gitu. Nah, untuk mencapai jenjang yang sangat tinggi itu dan luar biasa penghargaannya di negeri ini untuk guru besar, seorang profesor itu pasti harus punya track record terhadap bidang ilmunya. Nah, bagaimana membuat track record kepada bidang ilmu? Kalau kita hanya berbicara saja gitu ya, berbicara saja tapi tidak mengaplikasikan dalam konteksnya penelitian, serasa tidak diakui bagi masyarakat, karena masyarakat itu melihat dari hasil apa yang kita lakukan. Kalau sekedar membaca kan tidak ada jejaknya ya, tidak ada jejak, tidak ada buktinya gitu, bahwa kita itu punya keahlian di bidang tertentu. Maka perlu jejak itu kita rekam menjadi suatu luaran yang memang dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh lingkungan kita. Makanya perlu dilakukan penelitian. Terus yang ketiga yang tadi ya sudah dikatakan tadi oleh Pak Rektor mungkin ya, apalagi yang sudah tersertifikasi ya Bapak Ibu gitu. Nah itu pasti ada beban ya yang harus dipenuhi. Yang tidak sertifikasi juga sama ya, yang tidak sertifikasi juga sama, itu ada beban kerja dosen yang harus kita penuhi. Nah, beban kerja dosen yang harus kita penuhi biasanya itu pasti terkait dengan tridharma perguruan tinggi ya, dan tambah satu lagi adalah penunjang ya, bagian penunjang. Yang pasti di dalamnya ada penelitian. Jadi poin tridharma ya, kalau yang kita pahami memang poin penelitian itu yang melihatkan kita beda dari mahasiswa sebetulnya. Kalau proses pendidikan dan pengajaran mungkin kita lalui gitu ya bersama mahasiswa, tidak ada lebihnya dari dosen gitu ya, sama-sama belajar. Bahkan untuk trik metode pengajaran saat ini kan tidak dosen lagi jadi senternya, tapi mahasiswa kan yang menjadi senternya. Maka apa yang berbeda kita dengan mahasiswa harusnya ya dari segi penelitian. Bahkan mahasiswa sendiri kan wajib punya penelitian ya di studi akhirnya. Nah, itu kan proses mereka penelitian, kalau S1 itu baru belajar. Nah, kalau kita S2 atau S3 gitu Bapak Ibu sudah strata 2 atau strata 3, pasti kewajibannya lebih dari itu. Jadi tidak hanya sekadar penelitian yang biasa gitu ya, yang menyoba-nyoba, tapi harus penelitian mengembangkan kompetensi gitu. Jadi memang harus jadi seperti wajib gitu, wajib. Jadi kalau dikatakan boleh penelitian, boleh juga tidak penelitian. Kalau kita harusnya dosen itu wajib penelitian gitu, bukan boleh, bukan kata-kata boleh lagi gitu. Jadi harus ya wajib. Nah terus berikutnya kepangkatan. Nah ini nih problematika ya. Memang di Indonesia kan untuk kepangkatan sekarang kalau kita lihat luaran yang dilihat gitu ya. Luaran itu hasilnya dari mana? Pasti hasilnya dari penelitian. Tadi dikatakan oleh MC ya tadi atau Pak Rektor tadi mengatakan bahwa kita butuh ya publikasi di yang bereputasi Scopus ya, pasti itu dilihat ya. Untuk standar ke guru besar itu wajib ada Scopus sesuai dengan ketetapan yang terakhir ya tentang BKD, itu menjadi sesuatu yang dikejar oleh dosen-dosen di negeri ini gitu. Nah, berarti itu jadi wajib untuk menempuh sesuatu yang menuju kepada artikel gitu, luaran, apa itu penelitian. Walaupun mungkin ya ada artikel yang keluar tapi tidak melakukan penelitian, mungkin bentuknya review artikel.
ya, ada kan metode review artikel, tapi itu juga sama, melakukan penelitian dengan metode kan ya, metodenya dengan review artikel gitu. Jadi memang sangat penting gitu penelitian bagi seorang dosen. Terus yang kelima ada nih, nah saya punya teman juga tuh, dia hobi ya, hobi meneliti. Wah itu hebat ya kalau sudah mulai ada kata-kata hobi. Jadi berasa 1 tahun tidak penelitian itu serasa hilang gitu ya ruhnya pada dirinya. Nah, menjadi sebuah hobi gitu. Bahkan jadi habit mungkinnya pada diri mereka. Nah, itu sangat bagus ya ketika memang dosen sudah menjadikan penelitian itu sebagai hobi. Terus yang berikutnya ada, nah ini sedikit ya sharing. Betul ya, ada income yang kita hasilkan nih di penelitian karena memang penelitian itu luas ya Bapak Ibu, penelitian itu hibahnya besar sekali. Hibahnya itu bentuknya juga bentuk penghargaan sebetulnya. Kan misalnya kita dapat hibah ratusan juta, 150 juta, 300 juta gitu. Bagian-bagian tertentu kan ada ya, proses kita harus mengeluarkan dananya sehingga itu dipakai untuk penelitian. Tapi sebetulnya banyak penghargaan yang ada di dalam dana hibah penelitian itu. Contoh, kita menghargai para bidang ahli lah, yang ahli dalam menjudgment misalnya instrumen penelitian. Berarti kan kita ada penghargaan kepada mereka. Atau tim pengolah data juga sama. Misalnya kita punya tim itu mengolah data, kita beri penghargaan, mungkin rewardnya dalam income. Jadi sebetulnya kalau dikatakan penelitian itu jadi mensejahterakan banyak umat ya, mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Banyak orang yang bisa kita libatkan, yang mungkin menurut kita pantas. Nah itu yang yang bisa disejahterakan lah dalam proses penelitian ini. Nah itu yang kalau saya menyimpulkan seperti ini. Mungkin banyak ya hal-hal lain yang membuat kita semangat ya, jadi mau memulai penelitian selain yang 6 poin ini gitu. Tapi ya minimal ini tuh sudah memotivasi kita harus melakukan penelitian gitu. Rugi kalau tidak melakukan penelitian gitu ya. Terus berikutnya nih ya Pak. Nah ini udah menjadi kenapa? Nah ini yang wajib nih. Kalau wajibnya kan tridharma perguruan tinggi kita gitu. Jadi ada poin penting kan, ada penelitian. Nah penelitian ini harus wajib gitu ya. Jadi tidak boleh hanya pendidikan dan pengajaran. Jadi dosen hanya mendidik dan mengajar saja itu sepertinya sayang ya kalau hanya mendidik dan mengajar saja ya, tapi wajib tetap mendidik dan mengajar karena ini membentuk kualitas mahasiswa juga. Nah, penelitian bahkan kalau kita sambungkan sekarang dengan kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar itu sebetulnya membuka ranah pendidikan dan pengajaran untuk bersama dengan penelitian gitu. Jadi bentuk pendidikan dan pengajaran tidak hanya verbal langsung ke mahasiswa gitu atau kelompok belajar, tapi mungkin kita bisa jadi project gitu. Project penelitian, tetapi include di dalamnya ada proses pendidikan dan pengajaran. Itu lebih bagus gitu. Nah itu, ya selain penelitian kan ada pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sebetulnya terkait dengan penelitian. Kalau kita sudah melakukan penelitian, luaran penelitian buat apa sih? Kan nggak mungkin hanya di keep saja, hanya sampai HKI, hanya sampai publikasi internasional, jurnal Scopus misalnya. Itu sayang sekali. Tetapi harapannya dari Kemenristek itu hasil penelitian itu bisa dipakai untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya produknya itu bisa kita pakai. Dan bahkan di hasil penelitian dipakai di pengabdian kepada masyarakat, dapat hibah lagi Bapak Ibu gitu. Jadi hibahnya itu kalau sudah memulai dari penelitian itu bisa membantu pendidikan dan pengajaran, juga membantu pengabdian kepada masyarakat. Jadi sangat penting kalau menurut saya ya penelitian itu. Jadi Bapak Ibu jangan ada kata tidak semangat gitu ya untuk penelitian. Justru ini menunjang semua tugas kita sebagai dosen dan sebagai pendidik gitu. Nah itu ya tadi yang menyebabkan kita mau penelitian gitu. Nah ini sumber dana penelitian ya Bapak Ibu, banyak tuh. Ada di mungkin perguruan tinggi sendiri menyediakan dana untuk penelitian, pasti ada ya dana untuk penelitian di perguruan tinggi, tergantung perguruan tingginya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tidak ada, ya nggak apa-apa. Berarti 1 poin berkurang ya sumber dana untuk penelitiannya. Mungkin bisa jadi juga dari dana pribadi kalau sangat membutuhkan penelitian bagi menjalankan profesinya seorang dosen, tanpa ada dana hibah dari luar, kesadaran sendiri bisa jadi ya melakukan penelitian, itu boleh.
gitu ya. Dan yang paling dekat ke kita yaitu dana dari internal ya, perguruan tinggi kita sendiri. Nah, yang berikutnya itu ada Kemenristek BRIN gitu ya, Badan Riset Inovasi Nasional ini juga memberikan dana hibah kepada kita. Kementerian-kementerian lain juga banyak ya yang memberikan, Kemenko Ekonomi gitu ya. Dan terus nanti di hukum juga ada, Kemenhukum juga ada, kementerian-kementerian yang lain juga banyak memberikan dana hibah kepada kita. Terus ada perguruan tinggi mitra juga menjadi sumber dana juga bagi penelitian kita. Jadi misalnya kita bermitra nih, di sini kan tadi ada ITB, ada UPI gitu ya. Mungkin risetnya udah besar-besar nih. Nah, kita bisa bermitra kalau PTS, kebetulan saya di PTS, nah bisa bermitra dengan universitas-universitas yang bahkan udah BHMN. Nah, itu jadi sumber dana juga, bisa mendanai penelitian kita. Juga ada lembaga nirlaba juga menjadi sumber dana penelitian. CSR, nah kalau CSR itu sebetulnya wajib loh Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan itu punya dana yang wajib mereka keluarkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, itu dikeluarkan sama mereka tuh untuk apa? Biasanya untuk bantuan sosial ya, untuk masyarakat ada, tapi bentuknya nanti harus penelitian itu bentuknya, misalnya wawancara gitu. Bahkan saya pernah ketemu gitu ya, ada orang yang mendata wawancara gitu. Saya kira kenapa ya ini ada wawancara terkait dengan produk gitu. Ternyata wawancara itu hasilnya diolah gitu, diolah menjadi sebuah data statistik, menjadi sebuah hasil penelitian yang dilaporkan oleh suatu perusahaan gitu. Berarti perusahaan itu punya ya dana CSR. Nah, kalau sekarang itu ada program itu ya apa, kedai reka ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya, kedai reka itu untuk dana ya melihat apa ya hasil luaran penelitian dari perguruan tinggi swasta itu, negeri juga. Nah, tapi tidak dibatasi. Itu dibuat oleh Kemenristek ya. Itu kita menampilkan hasil penelitian kita, dan penelitian kita mungkin bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, itu ada kesempatan sekarang kita upload gitu ya dalam sistem, itu sistemnya juga belum maksimal. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada bagian IT di kampusnya bisa bertanya gitu gimana caranya memasukkan hasil penelitian kita ke situ. Jadi nanti hasil penelitian kita bisa dilirik dari perusahaan-perusahaan ya, CSR perusahaan yang bisa mendanai gitu penelitian kita untuk dikembangkan, bahkan menjadi produk yang mungkin bisa mereka pasarkan gitu. Jadi kita yang meneliti, mereka yang pasarkan, itu bisa. Nah, ini sumber dana. Nah, untuk saat ini saya akan jelaskan cuman yang Kemenristek BRIN ya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini Kemenristek BRIN itu terbagi tiga ya sebetulnya ya, penelitian kompetitif nasional, desentralisasi, dan penugasan gitu ya. Nah, ini tergantung nih kepada universitasnya masing-masing. Kalau kayak universitas misalnya PTS mungkin masih ada di grade binaan atau madya gitu ya, biasanya di binaan atau madya. Kalau mandiri PTS juga baru beberapa kalau di Jawa Barat. Kalau di Sumatera tadi ada yang dari Sumatera juga ya, Sumatera Barat atau Sumatera Utara tadi ya, tinggal dilihat grade universitas kita atau perguruan tinggi kita ada di mana gitu. Maka yang mana yang akan bisa kita tempuh gitu ya. Kompetitif nasional. Kompetitif nasional itu untuk binaan, untuk madya, nah itu sebetulnya ada ya semuanya di edisi. Nih, edisi 13 kemarin baru rilis ya Bapak Ibu, itu baru dikeluarkan tanggal 5 Oktober itu di Simlitapmas ya, Simlitapmas. Nah, itu Simlitapmas harus tahu ya Bapak Ibu, Simlitapmas itu adalah sumber informasi tentang dana hibah Kemenristek BRIN gitu. Jadi Bapak Ibu pasti yang sudah punya NIDN itu harus tahu login ke Simlitapmas ya gitu, atau nggak login juga nggak apa-apa sebetulnya, buka aja Simlitapmas gitu ya. Nah, itu ada informasi-informasi terkait dengan dana hibah yang diberikan oleh Kemenristek BRIN. Nah, itu harus tahu Bapak Ibu, Simlitap tuh bahkan kalau dikatakan teman ngopinya dosen lah gitu. Di pagi-pagi nyampe kampus buka Simlitap, si ada informasi hibah apa. Kalau untuk Kemenristek BRIN gitu ya. Itu bisa dilihat terkait dengan penelitian-penelitian yang 3 ini. Nah, ini Bapak Ibu ketentuan umum nih, saya sedikit ya, karena nanti juga untuk besok ada materi tentang ini ya, luaran bentuknya jurnal Scopus. Nah,
kenapa ya kita harus mengejar yang tadi terindeks ya, terindeks Scopus, terindeks Sinta mungkin ya Bapak Ibu itu boleh, terindeks Sinta. Karena menjadi ketentuan umum bagi pengusul penelitian gitu. Nah, ini lihatin. Jadi pengusul penelitian itu banyak ya standarnya harus punya H-index bahkan ya, H-index. Terus ada juga yang harus H-indeksnya lebih dari 3. Ini bidang sosial humaniora kan harus lebih dari 3. Terus kalau H-index untuk teknologi, sains itu harus lebih dari 5. Ketika apa? Ketika ingin mengajukan proposal hibah lebih dari 1 gitu. Nah, biasanya kalau untuk ada sih ya jenis penelitian yang tidak perlu ada jejak publikasi, itu penelitian dosen pemula. Nah, penelitian dosen pemula barangkali ada Bapak Ibu yang belum pernah memulai untuk mengajukan proposal hibah Kemenristek BRIN, dimulai dari penelitian dosen pemula. Nah, penelitian dosen pemula itu memang tidak bersyarat ya, syaratnya cuman ber-NIDN gitu ya, bahkan belum ber-NIDN juga bisa ya gitu untuk dosen pemula. Nah, tapi untuk kedepannya kan tidak hanya penelitian dosen pemula, harus naik kan grade-nya. Kita udah beres di penelitian dosen pemula yang kesempatannya cuma 2 kali, cuma 2 kali kesempatan kita di dosen pemula. Nah, berarti nggak mungkin berhenti di situ kan penelitian kita untuk mendapatkan hibah, pasti harus naik. Nah, proses PDP ini yang kita jadikan jalan untuk mengumpulkan H-index atau mengumpulkan luaran publikasi, jurnal, HKI itu kita kumpulkan di PDP, penelitian dosen pemula. Ya, yang belum pernah penelitian di penelitian dosen pemula, mulailah untuk punya publikasi yang terindeks ya, mau terindeks Scopus gitu ya, mau terindeks Sinta itu juga nggak apa-apa gitu ya, untuk jejak selanjutnya setelah PDP itu Sinta juga sudah cukup. Nah, makanya harus dimulai. Karena kalau kita tidak mulai ya nanti untuk hibah yang lebih besar kita nggak akan bisa dapat gitu ya. Makanya lari lagi kepada publikasi. Sekarang mah syarat apapun pasti dilihatnya publikasi. Bahkan kalau Bapak Ibu pasti udah tahu lah ya standar untuk akreditasi aja ya, akreditasi perguruan tinggi, akreditasi fakultas, akreditasi prodi gitu ya, jurusan, itu semuanya pasti terakhir ada syarat itu, dilihat rekam jejak perjalanan karir dari fakultas, dari prodi, dari universitas atau perguruan tinggi itu melalui publikasi. Ya, publikasi. Dan publikasi itu mereka kerjasama ya. Jadi sekarang itu kita ada dua sentral tempat bergantung, bahkan 2 orang tua katanya ya. Ada bapaknya, ada ibunya gitu. Ada Kemenristek, ada Kemendikbud gitu. Sebagai kewajiban kita harus laporan itu harus ke Kemendikbud. Tapi alat untuk laporan ke Kemendikbud kita manfaatkan Kemenristek gitu. Jadi seorang dosen itu harus kenal Kemendikbud dan Kemenristek. Sekarang dipisah, nah gitu ya. Sekarang dipisah, berarti harus konsen nih. Karena aplikasi-aplikasi juga tidak tersinkronisasi secara langsung kadang ya antara Kemenristek dengan Kemendikbud. Oke, Kemendikbud laporan BKD, LKD gitu ya. Kemendikbud laporan penelitian, Kemendikbud laporan pengabdian, itu di Kemendikbud naik Javuk, naik golongan gitu ya, naik golongan jamungan itu kan urusannya di Kemendikbud sebetulnya ya. Nah, kalau terkait dengan bagaimana kita penelitian, bagaimana kita terdengar suara saya kok internetnya unstabil katanya. Oke ya, saya lanjut. Bagaimana kita penelitian, bagaimana kita pengabdian, itu kerjaannya ada di Kemenristek gitu. Jadi 2 itu harus kita pegang sekarang. Jadi jangan konsen ke Kemendikbud saja, jangan konsen ke Kemenristek saja gitu. Nah, itu ya. Oke. Jadi sangat penting ya berarti ya publikasi. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana nih kita menentukan topik? Ini kita tahap-tahap membuat proposal ya. Kita lihat bagaimana kita menentukan topik penelitian. Nah, ini Bapak Ibu, mulailah dari masalah gitu. Kalau nggak ada masalah, nggak akan ada penelitian gitu ya. Jadi carilah informasi gitu, informasi terupdate terkait dengan bidang ilmu kita. Kumpulin apa sih yang terbaru nih dari ilmu kita gitu. Terus apa sih penelitian terbaru dari bidang ilmu kita? Cari semuanya. Terus berikutnya
kita hubungkan dengan agenda-agenda riset nasional. Ada program apa nih dari riset nasional? Hubungkan dengan bidang ilmu kita dengan keterbaruan ilmu-ilmu yang ada di bidang ilmu kita. Gitu. Kita lihat kan ya, setelah kita lihat kita kumpulkan, ada nggak masalah di situ yang bisa kita teliti? Di list aja sama Bapak Ibu. Itu yang pertama kali untuk menentukan topik penelitian. Nah, setelah itu terkadang gini, setiap update masalah gitu ya, ada masalah nih di bidang ilmu kita, itu tuh cepat Bapak Ibu. Jadi orangnya nggak 1 orang, 2 orang gitu. Kayak saya bidang ilmunya fisika. Fisika itu beribuan orang di Indonesia gitu. Jadi ketika ada update satu aja isu tentang fisika, itu pasti semua orang langsung inisiatif ingin melakukan penelitian. Jadi ketika kita tahu ada masalah, ada yang baru dari ilmu kita, nah jangan lupa kita lihat jejak, ada nggak penelitian yang terkait dengan yang kita pikirkan itu? Kita pikirkan ada A gitu ya permasalahan. Nah, ada nggak penelitian-penelitian yang A ini yang sudah dilakukan? Kita lihat yang sudah dilakukan, ditelusuri oleh kita. Nah, setelah kita telusuri, baru kita lihat dari segi yang mana nih yang kita bisa kembangkan untuk yang lebih baru gitu ya. Yang belum orang teliti gitu. Sedihnya di mana ya? Kayaknya saya rubah di bagian A1-nya deh gitu untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, terus berikutnya ini tadi kita mau buat topik gitu. Menurut kita itu oh ini kayaknya bagus nih penelitian masalahnya untuk diteliti. Terus sepertinya ini penting gitu ya. Penting untuk diteliti. Nah, itu nggak cukup itu saja gitu. Tapi yang paling penting adalah sekarang dipakai nggak itu penelitian kita? Urgent nggak untuk dilakukan penelitian? Jangan-jangan nggak terlalu didahulukan. Nanti aja 2035 penelitiannya bisa jadi gitu ya. Sekarang kayaknya nggak perlu dilakukan penelitian ini. Kayak contoh sekarang kan COVID ya, terkait dengan COVID. Nah kan ini urgent. Gimana caranya kita cari masalah-masalah yang urgent ini yang terkait dengan COVID. Nah, dari segi pembelajarannya, apa nih yang hubungannya ke masalah urgent COVID ini, penyelesaiannya, metode pembelajaran mungkin ya, teknik pembelajaran gitu ya di universitas atau di sekolah menengah, Bapak Ibu bisa melakukan juga ya ke jenjang yang lebih bawah itu bisa. Nah, terus ilmu-ilmu yang lain, hubungannya apa? Misalnya ke farmasi, berarti farmasi apa yang terbaru nih untuk COVID? Yang bisa menyelesaikan permasalahan COVID gitu. Nah, munculkan. Kan itu urgent kan, berarti kita dahulukan. Nah, daripada kita cari masalah yang saat ini belum terlalu penting gitu. Jadi carilah yang penting dulu gitu ya, yang sangat urgent dulu lah gitu bagi kita. Terus berikutnya, nah ini dia. Ini sistematika proposal yang harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sebetulnya pengajuan itu mudah ya, jangan berpikir ribet ya. Jangan berpikir ribet. Kalau saya gini, kalau mengajarkan kepada dosen pemula ya untuk pendampingan proposal, Bapak Ibu silahkan searching di Google gitu ya atau di Simlitapmas boleh cari pengumuman ya lolos hibah Simlitapmas atau Kemenristek BRIN tahun sebelumnya. Sekarang kan 2020 ya untuk anggaran 2021. Berarti cari yang 2019, cari 2018, cari 2017. Terus Bapak Ibu lihat searching aja, define aja, dicari dosen penelitian dosen pemula, mungkin jenjang Bapak Ibu dosen pemula cari, terus lihat judul-judulnya gitu. Jadi dari judul-judul itu kita termotivasi, ternyata nggak sulit ya, dengan judul begitu saja sudah dapat hibah gitu. Nah otomatis kita jadi termotivasi gitu. Jadi jangan berpikir ribet gitu ya untuk judul penelitian. Asal ada masalahnya, nah polanya silahkan lihat dari judul-judul yang lolos tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ini sistematika proposal yang harus diikuti untuk sekarang ya. Kan sekarang tuh baru ya sistemnya online. Sebetulnya sebelum COVID juga sudah online ya melalui Simlitapmas. Jadi Bapak Ibu banyak yang gagal gitu ya. Bahkan diperpanjang itu Simlitapmas pengajuannya. Jadi pengajuannya sampai diperpanjang 1 bulan yang tahun 2019 untuk pendanaan 2020. Pas waktu saya kemarin itu diperpanjang. Kenapa diperpanjang? Karena ternyata sistematikanya itu menghambat orang-orang yang sebetulnya punya kompetensi untuk melakukan penelitian gitu. Jadi masih jadul nih bentuk proposalnya gitu. Harus ada cover, terus harus ada
pendahuluan, isinya apa, ada latar belakang, tujuan, dan kayak gitu ya. Oh, panjang gitu, bahkan proposalnya itu bisa sampai 20 halaman. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang begitu ya. Nah, tapi ternyata sekarang itu tidak seribet itu Bapak Ibu. Bahkan itu template-nya sederhana sekali dan dijelaskan ya dari bagian-bagian ini tuh harus seperti apa di tiap template-nya. Nah, ini contoh ya, di sini ada sistematika proposal, saya paparkan yang pertama itu ada judul dan pengusul. Jadi judul dan pengusul itu akan dilihat oleh reviewer, nyambung nggak ya? Pengusulnya itu jejaknya apa? Jadi reviewer nanti nama Bapak Ibu diklik sama reviewer, itu masuk ke profil. Nanti profil itu Bapak Ibu itu bidang ahlinya apa? Nah, bidang ahlinya misalnya matematik misalnya ya, tapi judulnya itu nggak sesuai dengan matematik. Nah, itu nggak akan dilanjutkan untuk mereview biasanya. Langsung dilewat, langsung di cross sama reviewer. Gitu ya. Jadi, Bapak Ibu hati-hati. Bapak Ibu lengkapi profil di Simlitapmas, itu harus dilengkapi ya untuk Kemenristek BRIN itu melalui Simlitapmas. Silakan Ibu lengkapi ya, Ibu Bapak lengkapi profilnya. Karena ini menjadi acuan diterimanya judul Bapak Ibu gitu. Ya, nanti judulnya itu disesuaikan dengan pengusul. Makanya itu saya sambungkan. Nah, terus berikutnya ada ringkasan abstrak. Nah, ringkasan ini yang sebetulnya dibaca. Kalau ke belakangnya gitu ya, itu proses scanning. Proses scanning itu kalau udah menarik menurut review dan dia pengen tahu dalam tentang proposal Bapak Ibu, baru dia melakukan scanning proposal. Nah, sebetulnya reviewer itu hanya melakukan penilaian untuk memilih proposal itu sebetulnya hanya sampai abstrak sebetulnya atau ringkasan. Karena dari ringkasan itu sudah dia tahu ya, misalnya oh tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakannya apa, terus penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukannya itu apa. Gitu ya, itu ada semuanya dan itu bisa sebetulnya dilihat oleh Bapak Ibu di panduan yang tadi ya, panduan penelitian dan pengabdian edisi 13 yang terbaru 5 Oktober kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dilihat itu ya, dilihat apa saja yang ada di ringkasan. Nah, itu syarat yang dari Kemenristek itu harus dipenuhi. Jadi, oh harus ada tujuan penelitian ini, berarti harus ada tujuan penelitiannya. Terus nanti ada metode yang digunakan, berarti harus ada metode penelitian yang digunakan. Harus langsung dia lihat, langsung paham gitu ya. Jangan bertele-tele gitu di ringkasan. Jangan terlalu panjang, nggak usah. Yang penting paham ini adalah metode penelitian, cukup gitu aja. Nah, itu Bapak Ibu. Terus berikutnya setelah metode, itu Bapak Ibu bisa harus ada ini ya, harus ada target ya. Di situ ada TKT ya. Nanti sedikit saya bahas. Itu TKT itu tingkat kesiappakaian teknologi. Jadi hasil penelitian Bapak Ibu ada teknologi yang bisa diterapkan nggak dalam pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu juga dilihat TKT. Itu rentang TKT sebetulnya bisa Bapak Ibu online ya, bisa cari TKT online. Nah, Bapak Ibu masukin penelitian Bapak Ibu di checklist ya, kira-kira sampai mana itu pilihannya. Nanti akan keluar itu TKT Bapak Ibu sampai mana. Jadi TKT itu tergantung penelitiannya juga. Kalau dosen pemula itu TKT-nya nggak sampai 6 ya, cuman 1 sampai 3 sebetulnya ya TKT-nya. Jadi nggak harus luas, nggak harus ribet, TKT mah gampang. Bahkan gini ya, saya contohkan, penelitian dosen pemula itu hanya pengumpulan data studi pendahuluan juga sudah cukup sebetulnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau melakukan penelitian, di contoh ya, sekarang itu kan lagi COVID, di kampus ada mata kuliah yang berpraktikum. Nah, mata kuliah berpraktikum otomatis kan nggak bisa dilakukan karena lagi COVID. Nah, otomatis Bapak Ibu ingin tahu seberapa penting praktikum itu dilaksanakan secara offline dengan kira-kira lebih baik offline atau online gitu. Data itu saja Bapak Ibu kumpulkan itu udah jadi proposal penelitian dosen pemula gitu. Oh ya udah, saya ingin cari data kesiapan dosen membimbing praktikum secara offline atau online gitu saja. Itu udah jadi PDP gitu Bapak Ibu. Kan mudah ya. Jadi kalau penelitian dosen pemula itu untuk belajar. Jadi standarnya biasa saja gitu, nggak terlalu ribet lah gitu. Nah, itu
Terus ini ada latar belakang. Nah, latar belakang itu tadi ya biasanya berawal dari penelitian-penelitian sebelumnya atau ada masalah yang kekinian yang sedang booming saat ini. Nah, itu menjadi latar belakang penelitian kita. Saya rasa sebetulnya ini Bapak Ibu sudah menguasai ya, karena kan sudah jadi pembimbing juga, mungkin pembimbing skripsi, tesis atau bahkan disertasi gitu ya. Nah, ini juga sama sebetulnya ya bagian-bagiannya. Tapi maksud saya untuk sistematika proposal di Simlitapmas itu nggak perlu ribet seperti proposal yang kita buat di kampus ya, karena mereka punya template sendiri gitu ya. Nanti bisa dilihat template-nya ya, nanti saya bisa share lah ya belakangan tentang template-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan sesuai template udah cukup gitu. Bahkan itu hanya 10 halaman Bapak Ibu proposal itu. Ya, 10 halaman udah cukup gitu. Nggak harus 20, 30 nggak harus gitu ya. Dan nggak boleh bahkan kalau udah banyak malas reviewernya udah nggak usah dilihat gitu karena biasanya bertele-tele gitu. Nah itu paling di skip sama mereka. Nah terus berikutnya tinjauan pustaka. Nah ini tinjauan pustaka harusnya kita terbiasa menggunakan ya tinjauan pustaka yang memang minimal lah pakai Mendeley ya Bapak Ibu. Mendeley karena standar dari tinjauan pustaka itu dari Mendeley biasanya ya yang minimal, tapi yang aplikasi yang lain boleh digunakan. Tapi standar untuk proposal di Simlitapmas atau dana Kemenristek BRIN itu dia pakai Mendeley ya. Jadi poin gitu 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, nanti ada metode penelitian atau nanti saya buka dulu di sini ya. Ini tadi udah dibahas. Nah, ini juga judul juga hati-hati ya Bapak Ibu maaf. Nah, ini judul hati-hati ya, jangan menggunakan kata-kata ini kajian, analisis, studi, uji. Ini tuh jangan digunakan kata-katanya dalam proposal penelitian ya, karena sebetulnya ini mubazir kata sebetulnya. Jadi bingung ya reviewer melihat ini penelitiannya hanya menganalisis, hanya mengkaji gitu ya, atau bagaimana gitu ya tingkatannya, karena ini akan menjadi standar membedakan penelitian dosen pemula, penelitian sudah terapan gitu ya, atau apa nih bagiannya. Nah, kalau ini kan jadi transparan ya, kita melihatkan di judul udah kelihatan. Tiba-tiba gini misalnya, di dosen pemula ada kata-kata uji. Nah, kan nggak match itu ya. Waduh, di dosen pemula udah menguji. Nah, langsung direwat sama reviewer. Kalau kata saya, buat proposal itu biar aman, kata-kata ini jangan dipakai. Tapi kata-kata ini sebetulnya ada di dalam proposal penelitian kita. Tapi nggak usah dipakai kata-kata kajian, analisis, studi, uji, itu nggak usah dipakai. Karena ini yang membuat reviewer gampang sekali melihat proposal Bapak Ibu sesuai dengan skema atau tidak. Gitu. Jadi kita sumputin aja ini ya, kita sembunyikan di dalam proposalnya. Jadi jangan ditampilkan dalam judul. Ya. Nah ini juga sama. Jangan banyak menggunakan kata penghubung, terlalu berbalik-balik gitu ya ketika membuat judul penelitian, sehingga akan membuat reviewer lari kepada isi proposal. Ya, jadi karena ini dan dengan kepada apa segala macam, akhirnya ini tuh maksudnya apa? Akhirnya dia buka deh proposal penelitian kita yang tadinya oke, penelitian kita mau diceklis tapi karena banyak kata penghubung dan dia bingung, akhirnya dia scanning proposal kita. Scanning proposal kita pasti akan banyak kelemahan yang mereka dapati dan akhirnya justru proposal kita malah di-delete, malah tidak diterima. Jadi mendingan jangan sampai membuat reviewer itu bingung dengan judul intinya. Karena kata saya tadi, reviewer itu ngelihat hanya sampai ringkasan biasanya gitu. Ya. Nah, ini contoh judul yang lolos nih Bapak Ibu ya. Nah, ini penerapan konsep zero waste pada pengembangan kawasan pantai baru Pandan Simo ini. Ini kan ada konsep diterapkan sama dia. Nah, ini kan pasti harus berada pada skema penelitian, bukan dosen pemula lagi, tetapi dosen yang sudah penerapan. TKT-nya itu penerapan. Berarti ada di TKT 6. Berarti dia nggak mungkin ini PDP. Kalau ini ada di PDP, udah dicoret ini. Ya, kalau penerapan itu dia ada di PDP, udah dicoret ya. Minimal penerapan itu ada di penelitian dasar ya, dasar. Jadi dasar itu berarti sudah ada yang sebelumnya, tetapi ini dasar penelitian Bapak Ibu. Biasanya lumayan bisa diterima. Tapi sebaiknya supaya nggak ribet gitu, ini harusnya kan dihilangin aja ya. Bisa nggak dihilangin?
Udah aja, kita judulnya konsep zero waste pada pengembangan kawasan pantai baru Pandansimo. Kan nggak masalah kan kalau ini hilang? Nggak masalah kan sebetulnya? Gitu. Jadi kalau kita mau ini ada di PDP, nggak ketara, nggak akan kelihatan oleh reviewer gitu. Mungkin saja ketika penerapan ini dihapus, ini ada di PDP, diterima. Bisa jadi diterima gitu. Ya, jadi hati-hati menggunakan ini ya judul gitu contohnya. Ini kan pengembangan, coba lihat nih, pengembangan aplikasi kan nggak mungkin kita hubungkan pengembangan ini berarti ada di penerapan misalnya, ada di penelitian terapan. Nah, kalau pengembangan berarti kan sebelum terapan. Kalau kita mengajukannya di terapan berarti ini nggak akan diterima gitu. Jadi mending ini dihapus, udah aja aplikasi performance assessment berbasis apa gitu ya. Jadi pengembangannya dihilangin gitu ya. Pokoknya hati-hati aja dalam judul ya. Oke. Nah, ini ringkasan yang tadi saya katakan, ada masalah, urgensi penelitian, tujuan gitu ya. Tujuannya itu ya jangka panjang gini. Tujuan ini sebetulnya nanti juga membuat reviewer merekam penelitian kita itu. Nanti tahun depan ada nggak penelitian kita melanjutkan penelitian sebelumnya? Nanti kemungkinan penelitian berikutnya itu akan didanai ketika ada hubungan dengan penelitian kita sebelumnya. Gitu. Makanya tujuan jangka panjangnya juga harus kita terapkan gitu ya. Ya harus diurai lah gitu intinya. Ini tadi ini ya tinjauan pustaka yang tadi. Nah ini tadi tujuan itu tuh terpapar di peta jalan penelitian atau roadmap. Jadi roadmap ini Bapak Ibu harus jelas ya. Bahkan gini, sebetulnya ini tuh bukan jalur penelitian Bapak Ibu. Jadi bukan metode penelitian ya. Peta jalan penelitian itu bukan metode penelitian, tetapi penelitian Bapak Ibu itu ada di posisi mana misalnya. Misalnya penelitian Bapak Ibu di kan gini. Nih, penelitian sebelumnya kan 2015 nih dia kan ya. Terus dia melakukan lagi di penelitian di 2016 ini. Ya, ini 2017. Nah, misalnya dia ngajuin di 2017. Nah, dia kan paparkan 2016 sebetulnya sudah dilakukan. 2015 juga sudah dilakukan, 2010 juga sudah dilakukan. Jadi dia mengajukan sekarang di 2017. Atau gini misalnya, dia mengajukan 2010. Nah, dia udah melakukan di penelitian 2008 dan 2009. Nah, dia gambarkan nanti ke depan 2015 saya akan lakukan penelitian ini, terus melakukan penelitian ini dan melakukan penelitian ini. Tapi saat ini saya mengajukan penelitian yang ada di 2010. Nah, kalau sekarang berarti ginilah, saya mengajukan 2020, berarti saya gambarkan ada penelitian sebelumnya. Sebelumnya itu sebetulnya bukan harus punya Bapak Ibu ya. Bisa saja penelitian sebelumnya itu adalah penelitian orang, boleh. Tapi digambarkan di dalam roadmap kita, boleh itu. Nah, nanti 2020 itu adalah penelitian kita. Nah, nanti 2021 rencana penelitian kita. 2022 itu rencana penelitian kita. Tapi kita tampilkan dalam proposal kita yang diajukan sekarang. Biar nanti direkam oleh reviewer gitu. Wah, ini bagus nih. Berarti penelitiannya berkelanjutan. Jadi sebetulnya bukan saja dosen atau peneliti yang diuntungkan ya. Ini mah juga sebetulnya negara juga diuntungkan karena ada proses penelitian yang berkepanjangan sehingga nanti publikasinya juga berkepanjangan. Jadi laporan pengembangan ilmu pengetahuan negara kita juga berkepanjangan akhirnya, ujung-ujungnya ke sana. Jadi saling menguntungkan lah ibaratnya ya. Nah, ini buat roadmap seperti ini. Tapi banyak model ya. Ini biasa peta biasa itu dari atas ke bawah. Ini ada yang seperti tulang ikan yang mungkin diajarkan Bapak Ibu juga kepada mahasiswa, ada gitu ya. Banyak contoh-contohnya. Nah, ini metode penelitian yang tadi ya harus ada diagram alir. Nah, selain metode ya yang tadi mah peta jalan penelitian, ada di metode penelitian juga Bapak Ibu ya dipaparkan juga. Nah, kalau metode penelitian yang tadi yang biasa kita pakai bagan gitu ya. Nah, ini isinya sebetulnya ini juga dipaparkan waktu dan tempat kita melakukan penelitian, terus cara kerja ya, metode penelitian ini cara kerja di sini. Nah, ini dipaparkan oleh kita. Bahan yang digunakan dan analisis data. Kenapa? Ini nanti sinkron dengan RAB Bapak Ibu ya. Ini sinkron dengan RAB. Misalnya kita universitasnya ada di Jawa Barat, melakukan penelitiannya ada di misalnya kabupaten apa gitu ya.
kabupaten di Jawa Timur misalnya ya, jauh bisa nggak bisa aja ya kalau memang belum ada yang meneliti. Nah berarti kan dia ngelihat oh jauh nih ya, berarti RAB yang mungkin pasti ada perjalanan luar kota gitu misalnya. Nah itu akan dilihat, ini akan sinkron dengan RAB. Bahan juga sama ya, bahan yang kita gunakan apa saja. Terus analisis data juga, proses analisisnya kita butuh tenaga ahli nggak gitu ya. Nah nanti kan dilihat, kalau butuh tenaga ahli berarti kan RAB-nya ada tenaga ahli gitu. Jadi ini juga harus sinkron nanti dengan RAB. Nah ini Bapak Ibu, untuk dosen pemula saja dulu ya. Ini request katanya dosen pemula, itu luarannya sederhana, tidak sulit tuh. Jadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya proposal, ajukan di PDP, oke. Terus nanti setelah diterima, Bapak Ibu melakukan penelitian, luaran yang diwajibkan kepada kita cuma di jurnal nasional. Dan itu peringkatnya 1 sampai 6. Ya, 6 itu ibaratnya jurnal baru terbit dan diakreditasi oleh Sinta, itu aja. Jadi nggak sulit, ya udah aja, nggak usah muluk-muluk harus peringkat 1, ya udah aja peringkat 6 gitu. Jurnal nasional lagi, bukan internasional. Nah, itu juga cuman di accept aja, diterima saja udah cukup, nggak harus publish, harus diterima aja sudah cukup. Jadi untuk luaran wajib jangan terlalu muluk-muluk menyampaikan gitu ya. Batas minimum yang kita pakai, maksimumnya itu jangan. Maksimumnya biasanya itu kita pakai nanti di luaran tambahan. Bahkan baiknya Kemenristek itu ya, itu luaran tambahan dikasih dana lagi ya Bapak Ibu ya. Sama mungkin ya di universitasnya masing-masing juga gitu. Diberi tambahan lagi itu luarannya. Ya, luarannya tambah lagi dana hibahnya gitu ya. Bahkan itu minimal 5 juta sampai 50 juta ya, sampai 50 juta dana luaran itu. Gitu. Ya minimal ya buat publikasi kita ditambahin, jadi nggak masuk ke RAB penelitian kita gitu. Ya. Nah, ini ya ini contoh. Nah, ini bisa lari nanti Bapak Ibu ke buku panduan yang baru terbit ya, baru rilis itu 5 Oktober kemarin di Simlitapmas, bisa di-download. Nah, itu nanti ada syarat-syarat dari luaran dari penelitian ya, masing-masing penelitian itu seperti apa. Nah, ini juga sama nanti ya, biaya ya RAB, terus nanti jadwal, ada format tabel jadwal itu. Nanti daftar pustaka juga ada formatnya. Itu nanti lihat aja ya di panduan panduan yang edisi ke-13 gitu ya. Nanti bisa di-download masing-masing oleh Bapak Ibu, atau nanti saya bisa share juga lah ya ke pasimnya. Nah, itu oke, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sharing-sharingnya. Ya, mungkin tidak banyak ya yang saya sampaikan. Mungkin ini sangat ibaratnya hanya sharing pengetahuan ya, sharing ilmu lah, berbagi kita bersama. Mudah-mudahan kita semuanya memang bisa menjalankan Tridharma ya dari segi penelitian dan memanfaatkannya Bapak Ibu. Sayang sekali gitu, dana hibahnya lumayan. Dana hibah sebetulnya jujur ya pasti akan ada kompensasinya ke peneliti itu gitu ya, penelitian. Jadi misalnya PDP itu kan dananya 20 juta itu ya, 20 juta. Nah, 20 juta kan Bapak Ibu misalnya di dalam penelitian itu banyak hal-hal yang terkait dengan penelitian kan, tapi nanti imbasnya ke kita juga sama tuh, ada imbasnya ya ke kita. Contoh misalnya kita itu punya tim bidang ahli yang bisa ngejudgement instrumen misalnya instrumen worksheet misalnya yang kita buat, misalnya kan itu kan ada teman kita. Nah, instrumen kita di judgement sama mereka, terus kita kan kasih honor ya ke mereka. Kalau honor peneliti nggak boleh, tapi honor tim boleh. Berarti kan teman kita dapat dana gitu kan ya. Nanti kebalikan, teman kita punya penelitian yang ngejudgement instrumennya kita dapat bagian gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau dari segi memakmurkan lumayan gitu, lumayan memakmurkan. Bahkan saya yakin nih ada tadi para senior di Universitas Negeri ya, di UPI, di ITB, itu dananya udah nggak kecil ya. Dananya itu ber-MM Bapak Ibu. Dan itu bisa nggak kita tempuh? Bisa saja. Jadi kita mulai saja dulu saat ini belajar di PDP, penelitian dosen pemula, nanti kita maju ke penelitian dasar, bahkan nanti bisa maju lagi ke penelitian unggulan ya, terapan gitu di universitas kita. Terus berikutnya nanti bisa kemitraan gitu. Jadi dari kita bidang ilmu yang sama tapi beda perguruan tinggi itu kita bisa bermitra, dan itu dananya lebih besar lagi gitu. Dan itu
sangat income sekali ya bagi seorang dosen. Dan itu sebetulnya wajar kalau menurut saya, karena ilmu pengetahuan itu mahal ya. Ada orang yang mau meneliti saja itu udah luar biasa gitu. Berarti kan pantas gitu kalau negara itu memberikan hibah gitu ya, penghargaan kepada seorang dosen. Sama dengan sertifikasi. Sertifikasi itu juga penghargaan kepada dosen gitu. Jadi dia sudah punya kualitas yang tersertifikat gitu ya, punya standar-standar yang diuji gitu ya untuk mendapatkannya. Jadi pantas kalau misalnya dosen itu diberikan dana dana penghargaan lah dari pemerintah untuk kerja kerasnya, untuk sertifikat yang dia hasilkan gitu. Nah sama, hibah ini juga gitu. Bapak Ibu jangan khawatir dana hibah misalnya kan kita mengajukan ratusan juta gitu. Ternyata ratusan juta itu nggak semuanya untuk penelitian, ya nggak apa-apa. Memang begitulah. Jadi tidak akan semuanya. Maksimal itu kepake untuk penelitian 70% Bapak Ibu pasti. Kalau melihat ya pengalaman dari yang lain juga ya sama penelitian-penelitian yang saya alami juga begitu. Itu biasanya 70% yang terpakai untuk penelitian. 30% itu adalah ibaratnya penghargaan kepada kita gitu. Nah, itu kita atur kan penghargaannya dalam bentuk apa ya harus diatur karena nanti laporannya nggak boleh itu dana honor buat peneliti nggak boleh. Jadi laporannya dalam bentuk misalnya kita sebagai pembuat instrumen atau kita sebagai yang ngejudgement instrumen gitu ya. Nah, itu prosesnya pelaporan seperti itu. Nggak salah kalau menurut saya itu penghargaan luar biasa. Kerja kerasnya lumayan ini untuk penelitian. Sudah ada kemauan saja itu udah untung gitu. Banyak mungkin sayang sekali kalau saya lihat ada dosen-dosen yang hanya duduk mengajar, hanya melanjutkan studi tapi tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini gitu. Karena ini itu juga jadi syarat loh Bapak Ibu sekarang guru besar ingin loncat jafung gitu ya. Loncat jafung itu syaratnya harus ada bukti mendapatkan dana hibah penelitian atau pengabdian. Itu jadi syarat loh sekarang, coba. Gimana nggak baik ya negeri ini gitu sudah memberikan fasilitas berupa dana hibah dalam Kemenristek, kementerian-kementerian yang lainnya gitu. Terus kita tidak memanfaatkan. Sekarang mah sudah diberi kesempatan dan dipaksa lagi itu dipaksa dengan menjadi syarat untuk loncat jabatan. Dia ada loncat jabatan buat yang guru besar di bawah 20 tahun itu kan masa mengabdinya di bawah 20 tahun itu harus wajib punya satu penelitian yang pernah didanai gitu. Didanainya emang enggak itu dari mana saja. Yang penting kita didanai lah penelitiannya, bukan penelitian sendiri gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya mungkin yang bisa kita sharingkan Pak Sigit ya. Baik Ibu, terima kasih. Ini pasti saya yakin banyak yang ingin bertanya kepada Ibu mengenai hal ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang akan bertanya bisa bertanya melalui kolom chat room. Silakan Anda tuliskan nama dan juga asal dari universitas Anda dan juga pertanyaan. Baik, Bu Mary, sudah ada pertanyaan, Bu? Oh iya, mangga Pak. Ini mudah-mudahan dari Bapak Sahri Nova, dosen Bahasa Indonesia IAIN Loksmawe Aceh. Ya, salam untuk Pak Nova. Pertanyaannya, bagaimana proses pengusulan hibah kalau dari perguruan tinggi Kementerian Agama, Ibu? Kan IAIN di bawah Kementerian Agama, bukan Kemendikbud seperti ini. Oke, baik Pak Nova ya, Kemenak ya, Kementerian Agama, kan bukan Kemendikbud ya. Sekarang itu kan saya katakan tadi ya Pak, jadi kalau bukan Kemenak, itu kan ada dua, Kemendikbud sama Kemenristek. Nah sekarang, berarti kalau Kemenak itu sama Kemenristeknya tetap membawahi untuk dari segi ini ya penelitian itu membawahi Kemenak. Jadi Kemenristek itu dua yang dipegang, Kemenak sama Kemendikbud untuk kita ya, untuk pendidik, untuk dosen. Jadi sama Bapak Ibu untuk yang Kemenak juga sama dari Kemenristek BRIN juga. Jadi kesempatannya sama ya, kesempatan untuk mengajukan proposalnya sama. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, mangga. Itu dari Loksmawe, kita akan beralih ke Banten, Bu. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Banten, dari Bapak Indra Sulistiana, ini dari STIE Banten. Pertanyaannya,
Untuk dosen yang belum pernah dapat hibah PDP dan sekarang jakumnya sudah lektor dengan status PTS binaan, hibah skim yang bisa diikuti apa saja, Bu? Itu saja pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Indra pertanyaannya ya. Wah, ini dilema sekali nih. Ketika kita PTS-nya di binaan ya, PTS-nya di binaan, terus kita sudah lektor. Nah, sayang berarti kan meloncatkan kesempatan PDP ya. Memang betul. Jadi kalau lektor itu sudah tidak bisa PDP karena PDP itu maksimal asisten ahli ya, maksimal asisten ahli. Nah, kalau untuk lektor, nah tergantung sih Bapak udah doktor atau belum Pak? Pak Indra, mana Pak Indra? Pak Indra, di sini tidak ada ininya ya. Belum, Bu. Oke, belum ya. Nah, sebetulnya kalau untuk lektor itu kesempatan untuk binaan itu masih bisa di penelitian dasar. Ya, paling minim itu bisa mengikuti penelitian dasar. Nah, jadi Bapak bisa mengikuti penelitian dasar. Nah, tapi syaratnya lagi tadi, penelitian dasar itu harus pernah menulis di jurnal nasional terakreditasi 1-2 minimal. Nah, minimal harus ada itu 2 artikel di jurnal nasional terindeks Sinta 1-2, Bapak. Nah, makanya jadi gimana nih saya, Bu, untuk mengajukan hibah ya, pertama kali belum pernah. Ya berarti Bapak sekarang harus memaksakan diri untuk menulis artikel dipublikasikan di jurnal Sinta 1-2, Pak. Segera sebelum Simlitapmas dibuka ya. Sekarang mungkin dibuka di bulan November atau Desember nanti itu ya. Maka Bapak Ibu maaf. Ditunda itu pembukaannya tuh Februari Maret bulan kedua dan ketiga. Ya. Nanti juga bisa dilihat di buku pedoman yang tadi ya, pedoman edisi 13 itu diundur ya, pembukaannya itu di tahun depan 2021. Jadi Bapak masih ada kesempatan nih Pak untuk membuat artikel untuk dipublikasikan di Sinta 1-2 gitu. 2 boleh, 1 boleh gitu. Nah, itu jadi syarat untuk Bapak yang lektor, PTS-nya masih binaan ya, itu tidak bisa PDP tapi yang minimal ada penelitian dasar gitu. Mangga kita harus termotivasi berarti ya menulisnya tidak usah, sebetulnya gini, Sinta 1-2 itu banyak Bapak Ibu Sinta 1-2 dan jurnalnya tidak semuanya sulit gitu. Kalau misalnya Sinta 1 wah bakal kebayangnya UI misalnya. Kalau buat artikel masukin ke UI Sinta 1, waduh ini susah. Cari aja Sinta 2 yang PTN-nya nggak terlalu sulit. Saya rasa banyak itu ya. Cari aja, carinya di mana, di Sinta ya Bapak Ibu ya, di akun Sinta kita. Nanti di situ ada search ya, search-nya kita ambil jurnal, nanti jurnalnya ambil yang S1 atau S2, diklik aja di S1 dan S2-nya. Nanti masukin bidang ilmu kita apa, nanti langsung keluar ya. Itu Sinta 1 itu jurnalnya apa saja. Nah, Bapak telusuri aja, lihat aja kalau saya suka gitu. Wah, ini kayaknya universitas mana ya? Nggak tahu misalnya. Oh, ini kayaknya mudah-mudahan bisa masuk nih. Klik aja. Terus lihat, ternyata dia baru aja Sinta 2-nya itu di 2020. Nah, pasti dia untuk mempertahankan Sinta 2, dia nyari artikel dari PTN atau PTS yang lain, nggak boleh dari dia sendiri. Otomatis lebih mudah biasanya masuk gitu. Cari aja gitu, ini PTS di mana gitu ya, di jauh-jauh dan nggak terlalu terkenal, nggak terlalu tahu orang gitu. Nah, ternyata bidang ilmu saya ada di sini dan dia Sinta 2, klik aja, telusuri. Nah, cobain aja masukin artikel dulu. Ya, masukin artikel gitu ya, dengan judul yang bidangnya yang sesuai. Nah, ikuti aja prosedurnya. Sekarang itu jurnal gampang ya Bapak Ibu. Jurnal mudah-mudahan untuk jurnal Sinta 1-2 biasanya kebanyakan sudah berbayar. Tapi kalau yang baru-baru terbit itu nggak berbayar ya. Itu berbayar juga paling 150.000 sampai 300 lah kalau Sinta mah ya. Beda sama Scopus. Scopus mah US ya, kita tahu mah. Jadi mangga Bapak kesempatannya dimanfaatkan berapa bulan ini. Jurnal nasional itu terbitnya nggak lama-lama, lihat aja yang bulatnya paling dekat sekarang. Berarti yang terbit di bulan November, Desember, Januari, berarti kan ya 3 bulan. Masukin 2 artikel di jurnal yang berbeda, jangan yang sama ya, biar cepat. Nanti udah punya berarti Bapak bisa masuk skema penelitian dasar. Gitu ya, penelitian dasar. Nanti dilihat syarat-syarat penelitian dasar apa saja diikutin.
Dan Pak Indra ini sudah pernah mau publish untuk jurnal internasional. Wah, pas udah tuh berarti ada 2 artikel Pak jurnal internasionalnya. Dari sini tidak disebutkan, Bu. Oke, kalau jurnal internasional oh 1 ya. Tetap sama sih Pak, syaratnya itu jurnal internasional juga 2 atau jurnal nasional 2 atau jurnal internasionalnya 1, nasionalnya 1 juga nggak apa-apa gitu. Minimal 2 artikel pernah dipublish gitu Pak. Berarti kalau Bapak sudah ada internasional, alhamdulillah, berarti tinggal nambah 1 lagi. Boleh internasional, boleh nasional. Paling cepat mah nasional aja Pak. Ya, nasional 1 udah, berarti Bapak bisa mengajukan. Dan itu lumayan ya, penelitian dasar itu dananya itu 150 juta untuk sosial humaniora, gitu ya. Kalau yang sosial humaniora 150 juta itu untuk sains yang teknologi itu di angka 300 juta ya. Itu 300 juta. Wes, mantap kan gitu ya. Dan itu bisa multi years ya, bisa multi years, bisa 1 tahun, tergantung penelitiannya. Baik, itu untuk Pak Indra ya, Bu ya. Iya, mangga Pak Indra. Yang 150 juta itu untuk Universitas Binar ya, Bu ya? Gimana Pak? Yang 150 juta itu untuk Universitas Binar atau semua? Iya, betul. Untuk semuanya Pak, yang bisa penelitian dasar untuk semuanya. Oke. Binaan bisa. Baik. Oke. Kita silakan untuk yang akan bertanya kembali di chat room, Anda bisa tuliskan untuk pertanyaannya. Baik, ada juga pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul, Unpad. Ibu Nurul ini belum punya pengalaman PDP, tapi sekarang ini sedang studi S3. Apakah memungkinkan jika mengambil hibah penelitian disertasi dokter? Adakah tips dan triknya, Bu? Oke, baik Ibu. Ini sama nih sama teman saya. Di lagi studi S3, jangan sekali-sekali mengambil PDP ya Bu. Kadang-kadang suka kan, saya kan belum tamat S3-nya, ngambil PDP, jangan. Nanti akan jadi masalah itu ya, karena proses itu sudah dianggap menuju ke jenjang S3 kan ya. Otomatis nggak boleh PDP. Nah, kalau PDD, disertasi dokter, itu bisa Bu, apalagi UNPAD ya. UNPAD mah pastilah bisa, dan studinya nggak tahu di mana studinya ya. Kalau di UNPAD lagi, ya bisa lebih mudah mungkin ya, UNPAD lagi. Kalau di luar juga nggak apa-apa, Bapak, Ibu, sebenarnya bisa ambil disertasi dokter, gitu ya, penelitian disertasi dokter, ada skemanya, langsung kedetek ya Bapak Ibu, karena kan nanti PDD itu nanti Jafung kita juga dilihat itu ya, Jafung kita lihat PDD itu biasanya minimal asisten ahli ya, asisten ahli itu untuk S2. Nah terus lektor itu ya kalau udah lektor, nah itu Ibu udah lektor atau belum? Kalau belum lektor berarti memang bisa PDD langsung. Kalau untuk asisten ahli, S2 asisten ahli, sekarang studi S3, itu penelitian disertasi dokter, kalau nggak salah masih bisa ya, PDD masih bisa. Gimana? Sedang lektor beliau, Bu. Oh, sedang lektor. Oh, berarti masih bisa, Pak. Silakan Ibu ya tadi Ibu Nurul. Berarti Ibu Nurul bisa masuk ke skema PDD nanti, Bu. Tapi ini nanti juga harus kan nanti ada persetujuan dari PDD itu ada persetujuan dari promotor, Bu. Nanti promotornya Mang ACC gitu ya. Nanti namanya juga kita masukkan beliau di dalam pengajuan kita di PDD gitu. Nah, biasanya lebih mudah bisa. Apalagi UNPAD pasti bisa lah insya Allah, Maya. Gitu. Baik. Okay. Kita balik ke pertanyaan lainnya dari Ibu Zainab dari Universitas Harapan Medan. Untuk panduan penelitian dan pengembangan edisi ke-13 bisa didapatkan di mana? Oke, bisa dapat di Simlitapmas ya, di halaman Simlitapmas bisa di-download itu. Kalau tidak nanti saya share ya. Soalnya kemarin juga teman saya bilang nggak ada di Simlitapmasnya. Kemarin mah ada, sudah ada. Nanti paling saya kalau nggak saya share juga ke panitia, boleh Pak? Nanti saya share. Oke. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Miftah Wangsadanu Reja, Universitas Pelita Bangsa Bekasi, baru lulus S3 Linguistik UNJ 2020, kemudian kemarin artikelnya sudah diterima di Jurnal Artikel Malaysia. Nah, apakah jurnal itu bisa diklaim ke Menristek Dikti untuk mendapatkan hibah penelitian dosen pemula? Oke, untuk S3 ya, dosen pemula itu sudah nggak bisa ya Pak, kalau udah lulus S3
paling di penelitian dasar paling bisa masuknya. Oke, penelitian dasar pun dia harusnya S3 asisten ahli. Bapak atau Ibu atau Bapak nih, Bapak kalau sudah iya, harus asisten ahli. Nah, artikel itu bisa diklaim atau tidak? Bisa. Artikelnya bereputasi. Jadi artikel Malaysianya itu harus ada indeksnya ya. Indeksnya tidak harus Scopus sih Bapak Ibu ya. Nggak harus Scopus. Yang penting ada yang mengindeksnya aja. Tapi jangan indeks Google Scholar, bukan ya. Nggak cukup gitu. Harus ada publisher yang diindeksnya gitu. Ya. Itu ya Pak Miftah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Eni Suheni bertanya mengenai alur proses untuk pengusulan PDP dosen pemula. Oke. Alur proses PDP sebetulnya tadi syarat-syarat harus kita penuhi dulu ya. Paling rendah itu kita non Jafung ya, non Jafung ber-NIDN tapi non Jafung itu ada di PDP. Nah, nanti Bapak Ibu saat Simlitapmas dibuka ya, Simlitapmas sudah pada tahu semua ya. Harapannya Mas sudah tahu ya. Coba saya bantu share ya. Di sini bisa kelihatan nggak ya? Boleh, silakan. Terlihat nggak Pak? Saya lagi searching. Belum. Belum ya? Sebentar. Nah ini belum terlihat Pak? Belum Bu. Oh belum? Nah, ya. Di stop dulu lalu share tadi. Share screen-nya ya. Dulu baru share. Harus keluar dulu ini ya. Stop. Oke. Saya nih. Kalau sekarang kelihatan Pak? Ya, sudah kelihatan Bu. Nah ini. Di halaman ini halaman ngopinya para dosen ya. Jadi ngopi pagi-pagi harus lihat ini dulu nih. simlitapmas.ristekdikti.go.id. Ini alamatnya ya. Nah, di sini tuh nih kan ini banyak nih informasi Bapak Ibu tuh liatin. Sekarang lagi ada program insentif HKI produktif. Jadi kalau Bapak Ibu punya HKI yang sedang diajukan, itu bisa kita masukkan proposalnya untuk mendapatkan insentif dari pemerintah, dari Kemenristek gitu ya. Ini ada jalurnya tuh. Nah, ini dia edisi nih. Edisi buku ya, buku panduan nih ada edisi 13. Ya, ini pengumuman peluncuran, ini panduannya nanti bisa diklik di sini. Ya. Nah, untuk pengajuan itu kita masuk ke NG 2.0 Bapak Ibu ya. Nanti setelah ada pengumuman di sini misalnya pembukaan pengusulan proposal hibah Kemenristek BRIN, nanti Bapak Ibu masuk ke login NG2 ini. Nah, Bapak Ibu tuh harus ada akun ya. Ada nama pengguna dan user, itu dapatnya dari user dan passwordnya itu dapatnya dari yang megang Simlitapmas Bapak Ibu. Biasanya LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di kampus masing-masing. Nah, mintain akunnya Bapak Ibu. Nah, nanti akunnya dapat, Bapak Ibu bisa masuk ya. Ini seperti saya masuk ya. Belum diisi, maaf. Nih, saya masuk ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nih, saya akun saya ya, masuk ke sini. Ya, ini masuk. Nah, ini tuh ada nanti di sini ya, usulan baru. Oke, nah ini kan belum dibuka nih, sekarang tuh belum dibuka. Nah, nanti kalau udah dibuka itu nanti bisa kita klik. Nih 2020, pengajuan 2021 ya. Nah, ini kan belum ada data usulan baru karena memang belum dibuka. Coba kalau saya mundur ya, masih dibuka, masih bisa nggak? Ini. Nah, ini mah yang saya ya lagi. Nah, ini yang kemarin saya ajukan. Nah, itu biasanya nanti muncul di sini pilihannya, penelitiannya apa saja, ini ada di sini muncul. Nanti penelitian itu bisa kita klik sesuai dengan data kita, data diri kita. Data diri kita itu terekam ya dengan sistem. Jadi nanti kita skemanya pas nih untuk PDP. Pasti PDP bisa kita klik. Terus kita pas untuk penelitian dasar, pasti kita bisa klik juga penelitian dasarnya. Jadi dia sendiri sudah menunjukkan jalan ke kita bisanya penelitian apa. Nanti setelah itu mah masuk step by step nanti bentuknya ya.
step by step itu gimana ya? Contohnya gimana ya? Saya bisa masuk nggak di sini? Ini sedang tidak dibuka, jadi kita nggak bisa masuk sih. Tuh nggak bisa masuk ya. Jadi nanti ada pilihannya di sini, nanti kita masuk ke sini, nanti masuk, terus nanti ikutin alurnya gitu. Alur yang harus kita lengkapi. Langsung kita ngetik di sini Bapak Ibu ya. Jadi langsung ngetik di sini. Jadi judulnya apa langsung diketik di sini. Kalau saya matriknya ketik dulu di Word, nanti tinggal copy paste gitu, lebih mudah ya, biar terekam juga di Word kita, terekam juga di sistem. Jadi biar nggak hilang gitu. Nah, nanti kita masukkan judul kita, terus masukkan ringkasan kita, masukkan metode penelitian kita, terus masukin juga ini ya, rujukan pustaka kita, terus masukin semuanya yang diminta gitu ya, termasuk keluaran, RAB juga kita masukin dalam sistem langsung di sini, kita ngetik di sini. Nah, habis itu setelah itu ya kita ajukan gitu, langsung ajukan. Dan nanti ajuan ini tuh masuknya bukan langsung ke Kemenristek, tapi ajuan ini masuknya ke LPPM. LPPM perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti LPPM itu meng-approve, menerima gitu ya, menerima pengajuan dari kita dan diajukan kepada Kemenristek. Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika sudah mengajukan tapi tidak di-approve oleh LPPM, ya nggak akan masuk data kita ke Kemenristek. Kalau nggak masuk ya nggak diseleksi berarti ya. Nah, banyak juga nih yang kasusnya begitu. Mengajukan di sini tetapi tidak cek sudah diterima belumnya oleh LPPM kita dan siap diajukan ke Kemenristek. Itu harus ada proses identifikasi dulu oleh Bapak Ibu, udah nyampe ke situ belum proposal kita gitu. Nah, begitu ya mungkin Pak untuk alur ya proses untuk pengajuannya. Baik, kita akan ke pertanyaan selanjutnya bagi Bapak Ibu juga yang akan bertanya, silakan untuk langsung chat room saja di sana pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan dari yang ini satu sekali menanyanya. Ini Ibu Pristi dari Unas Pasi, ini sangat jauh sekali ya. Sebelah saya. Baik, tentang bertanya mengenai hibah kemitraan dan hibah apa saja yang diperuntukkan untuk rektor, Bu. Gimana Pak? Gimana? Belum kedengaran. Bertanya mengenai hibah kemitraan dan hibah apa saja yang diperuntukkan untuk lektor. Oke, untuk lektor ya Bapak Ibu. Nih, saya share lah. Sebetulnya bisa dibaca di ini ya petunjuk nih. Saya buka petunjuknya. Oke ya, mana? Di sini tuh ada ya sebetulnya. Di sini kok. Nah, ini nih. Ini share screen-nya belum masuk ya? Stop dulu ini, Bu. Oh iya betul. Bentar. Ini saya close dulu. Oke, saya share screen lagi yang ini. Oke, ini panduan ya Bapak Ibu. Nih, untuk PTS ya, PTS itu kan nanti ada di binaan, Madya atau utama atau mandiri. Bisa jadi ya di mandiri juga. Kalau gimana? Diperbesar boleh. Oh, boleh. Nah, ini ya, ini ini dia. Jadi untuk klaster kita ya, untuk klaster perguruan tinggi kita nih. Jadi kesempatan untuk Bapak Ibu kalau misalnya perguruan tingginya itu masih di binaan ya, pasti di mana? Binaan atau Madya, Pak? Madya, Bu. Oh, Madya. Berarti hanya bisa itu ya untuk pengusulannya itu di kompetitif dan desentralisasi ini ada ya di sini. Nah, terus juga berarti udah Madya mah udah bisa ya untuk kerja sama perguruan tinggi juga sama ya, kemitraan juga boleh itu. Nah, ini nanti juga dilihat jenjang Bapak Ibu lektor atau asisten ahli tadi ya, itu ada lagi di ini tahap penulisan. Ada semuanya di sini sebetulnya Pak, bentar. Saya takut salah untuk lektor ya, untuk lektor. Nah, ini untuk skema penelitian dasar ya, itu pendidikannya ya, itu S2, jabatan fungsionalnya itu sekurang-kurangnya lektor. Ya, itu penelitian dasar. Kalau S3 itu asisten ahli bisa untuk penelitian dasar. Nah, untuk skema penelitian terapan ini sudah bisa digunakan nih oleh Pasim, berarti kalau udah Madya ya, udah bisa.
Nah, ini pendidikan S3 JAVUK-nya harus asisten ahli, S2-nya harus lektor. Gitu. Nah, itu harus ada penulisan ya, penulisan jurnal nasional ini ya, Bapak Ibu, jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2. Itu sebagai penulis pertama, tidak boleh penulis kedua. Ya, atau corresponding author. Nah, terus atau boleh juga 3 buku yang ber-ISBN, tetapi penerbitnya itu ya diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI gitu ya. Jadi penerbitannya itu anggota dari IKAPI gitu. Jadi nggak bisa ISBN cap sendiri misalnya, nggak bisa ya, harus ada legalitasnya. Terus atau juga ada HKI ya, HKI paten atau paten sederhana dan minimum terdaftar bersertifikat, itu juga bisa. Itu untuk penelitian terapan. Nanti searching Bapak Ibu lektor kan, nanti di sini juga ada nih. Pengembangan juga bisa nih Ibu ya, pengembangan juga bisa nih di lektor. Ini ada 3 tahun multi years ya. Nah ini, tapi syaratnya lagi kembali yaitu ada database terindeks bereputasi jurnal ya, tetap ada, harus ada itu. Nah makanya kita harus menyelami yang namanya publikasi artikel ya, harus tahu publikasi artikel jurnal nasional dan internasional. Kalau nasional itu sebetulnya kembali ke Sinta saja ya sebetulnya. Kalau internasional itu harus terindeks yang bereputasi, biasanya mah kita pakai Scopus gitu. Nah itu Ibu ya mungkin nanti, nah ini yang bisa diterapkan nanti untuk penelitian kemitraan juga bisa ya, kemitraan antar perguruan tinggi nih bisa nih. Ibu juga di lektor minimum S2 ya dengan jabatan fungsional maksimum lektor gitu ya, maksimumnya lektor. Nah, kalau S3 itu nah ini ya. S3 itu berarti ada di sini ya, doktor ya. Nah, ini tadi PDD ya, yang bertanya PDD ini ada di sini. Ya, ini gelarnya doktor, pengusulnya ya, disertasi doktor. Terus yang melalui promotor pastinya ya, PDD itu melalui promotor, ada ACC promotornya gitu. Nanti anggota timnya itu promotor, terus ada mahasiswa dokter bimbingan gitu. Nanti makanya konsultasi yang tadi yang Unpad sama promotornya gitu ya. Nah, mungkin itu ya Ibu tadi yang dari Pasim ya. Bisa dilihat tuh sekarang ini aturannya beda lagi ya. Sekarang mah tinggal dilihat. Gitu mungkin Pak. Nah itu berarti ada di mana Pak? Bu, filenya di Simtibler. Tabnas ada ya? Gimana? Untuk dokumen ini ada di Simlitapmas. Di Simlitapmas. Ya. Simlitapmas yang tadi Pak, yang saya share. Simlitapmas.ristekdikti.go.id. Nanti saya share juga lah ke panitia ya. Nanti saya kirim. Thank you. Terima kasih. Iya, oke. Kita share ke peserta. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya Ibu, ini dari Pak Samsul Rija, ini dari Pak Sim juga. Pertanyaannya, ini tidak apa-apa di luar dari topik Bu. Gimana? Nanyain apa Pak? Ini tentang hibah pengabdian kepada masyarakat Bu. Oh iya, pengabdian. Oke. Seperti apa? Oke. Pengabdian pada masyarakat biasanya pembukaannya itu berbeda ya. Biasanya bisa pengabdian pada masyarakat dulu, bisa penelitian. Nah, sebetulnya pengabdian ini menyambung dari penelitian yang saya katakan tadi. Jadi proposal pengabdian biasanya diterima ketika hasil penelitian kita yang dipakai dalam hibah gitu. Jadi kita dapat hibah penelitian, terus ada hasil penelitiannya produknya itu kita abdikan ke masyarakat. Bagaimana caranya? Misalnya Bapak Ibu punya produk teknologi. Nah, teknologi itu bisa membantu masyarakat. Nah, itu digunakan. Nah, ajukan proposalnya di pengabdian. Nah, itu biasanya cepat di ACC. Ya, bisa sama melalui Simlitapmas juga. Nanti bentuknya pengabdian nanti ya. Itu kan tadi penelitian, nanti ada pengabdian juga. Nah, cara pengajuannya juga sama. Tadi kan di poin yang tadi ya yang saya buka, mungkin kalau dilihat mana ntar. Di sini tuh ada pengabdian dan penelitian sebetulnya, Pak. Nih, ini ada penelitian ya. Di sini ada penelitian. Nah, ini kan penelitian. Nah, di sini ada pengabdian. Sama juga poinnya. Ada usulan baru, ada usulan lanjutan. Jadi nanti kita bisa mengajukan juga di sini. Ya. Nah, ini pengabdian. Nah, ini kan
hasil penelitian biasanya hasil penelitian dipakai, tapi harus siap Bapak Ibu hasil penelitiannya. Saya ngajuin pengabdian belum lolos karena memang hasil penelitian saya belum siap pakai untuk di masyarakat gitu. Jadi harus yang siap pakai gitu ya. Dan tadi syaratnya juga hati-hati untuk penelitian akun Sinta, barangkali ada dosen yang belum punya akun Sinta ya. Akun Sinta harus dilengkapi. Nah, terus berikutnya ini juga ya, akun Sinta harus dilengkapi ID Scopus. Nah, itu juga dilirik tuh. Biasanya kalau penelitian selain PDP itu akan dilihat ID Scopusnya. Jadi kalau sudah punya ID Scopus berarti kemungkinan untuk diterima lebih besar gitu. Jadi lengkapi ini di Sinta ya. Kalau di Sinta mah kan ini ya. Di Sinta itu harus dilengkapi. Kita buka ya di Sinta. Nah, Bapak Ibu harus ada ini di sini terdaftar nggak gitu. Takutnya kita nggak terdaftar. Nah, di sini ya, tahu kan pada tahu semuanya ya. Nah, ini kan sebetulnya nanti ada ID kita, ID Sinta juga harus ada di sini gitu. Misalnya kita mau lihat universitas juga kan di sini ya, misalnya kita mau melihat PASIM gitu ya. Nah, di sini kan ada tuh nanti PASIM misalnya. Ada misalnya PASIM. PASIM tuh gini aja ya, Universitas PASIM nih, Universitas PASIM. Nah, ini kan bisa dilihat tuh skornya. Nah, ini bisa dilirik nih siapa dosennya tadi yang nanya. Nah, ini ada nggak? Nah, ini kan H-index ya. Nah, ini akan dilihat nih. H-index Scopus kita akan dilihat. Kalau H-index kita tinggi, biasanya kemungkinan akan cepat ya untuk menerima gitu. Karena nanti ini juga bisa diklik sama reviewernya gitu. Karena tadi ya di profil kita itu langsung ada link untuk menuju ke Sinta, biasanya gitu. Oke. Gitu Pak ya, mungkin Sintanya harus dilengkapi. Pertanyaan berikutnya Ibu. Ini dari ya, Pak Sati kembali, Pak Sati Nova Yoga lagi pertanyaannya tentang bahwa pasar ini ada penelitian yang mengangkat tentang pengembangan instrumen penilaian proyek, sedangkan beliau masih memiliki gapung asisten ahli. Apakah bisa mengajukan hibah pengembangan? Tadi apa pengembangan instrumen? Pengembangan instrumen penilaian proyek, sedangkan dirinya masih memiliki gapung asisten ahli. Apakah bisa mengajukan hibah pengembangan? Oke, nah tadi ya Bapak itu instrumennya lumayan tuh ya, penilaian proyek ya. Nah, mungkin tadi ya triknya Bapak asisten ahli mulai dari PDP dulu, jangan pengembangan dulu. Karena kalau untuk pengembangan atau penelitian dasar, dia ngelihat rekam jejak penelitian kita dulu. Jadi mulailah ketika asisten ahli itu mulai dari PDP. Kalau pengembangan belum bisa, memang asisten ahli ya harus lektor minimal. Jadi Bapak, saya sarankan penelitian ini coba pecah menjadi beberapa penelitian gitu ya. Misalnya awalnya kan pengembangan instrumen penilaian, pengembangan instrumen penilaian ini bisa nggak dipecah lebih sederhana lagi, nah diajukan di PDP. Nah dibikin roadmap-nya untuk sampai ke pengembangan tadi ya, pengembangan instrumen. Nah judulnya nggak usah pengembangan, tapi langsung aja instrumen penilaian proyek gitu ya. Nah nanti untuk tahap berikutnya kan PDP 2 kali, PDP 1 ajukan, PDP 2 lanjutkan, yang tadi dilanjutkan. Nanti setelah PDP lanjutkan ke penelitian dasar. Jadi mulai dari jenjang penelitian yang biasa dulu, PDP dulu, baru maju ke penelitian dasar. Manfaatkan 2 PDP. PDP itu kan 2 kali ya maksimal. Manfaatkan PDP 1 untuk dasar penelitian, terus yang PDP 2-nya mengembangkan dari dasar penelitian. Penelitian dasarnya betul-betul penelitian yang kita ingin lakukan. Nah, nanti dikembangkan terus naik sampai penelitian pengembangan yang kompleks lah gitu. Jadi saya sarankan untuk lebih ke penelitian dosen pemula dulu untuk asisten ahli. Gitu mungkin Pak Samsul ya. Ya. Pak Sahri dari Pak Sahri Nova Yoga dari Banten. Baik, masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan, Bu. Untuk kesimpulan mungkin kita akan masuk ke kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kesimpulannya mas saya begini nih.
Oke. Kayak saya mengutip ini nih dari Mario Teguh. Nah, ini ya. Jadi intinya Bapak Ibu jangan melihat masa lalu gitu ya. Sekarang sudah dapat pengetahuan, sharing ilmu bersama kita ya bahwa penelitian itu tidak sulit, banyak hibah yang bisa kita dapatkan. Ayo kita belajar gitu ya, memulai. Belajar itu harus memulai Bapak Ibu. Jadi kalau belajar hanya belajar membaca, hanya mengingat saja nggak akan maju-maju. Tapi belajar dengan mulai ajukan yang paling sederhana gitu ya untuk kedepannya lebih kompleks, lebih maksimal lagi gitu. Karena sungguhnya kalau kita berhenti untuk belajar, sebetulnya kita membuat diri kita diam, nggak berkembang dari masa lalu. Gitu. Ya udah kita punyanya ya masa lalu aja, nggak akan punya masa depan, gitu ya. Tapi orang yang belajar terus pasti punya masa depan. Gitu. Masa depan kita bisa kembangkan maksimal. Mau ke guru besar, hayu gitu ya. Harus targetnya harus tinggi, jangan hanya di sini aja karena kita menganggap apa ya, ibaratnya terlalu banyak tugas ya, fungsional mungkin kita di struktural, mungkin di kampusnya capek, nggak bisa ngerjain apa-apa. Tidak, karena penelitian itu sederhana, nggak perlu ribet karena ini hanya apa ya, mengaplikasikan ilmu kita karena sejalan kan dengan pengajaran gitu. Jadi hayu kita mulai dari tahap yang paling sederhana. Silakan sharing dan insya Allah gitu ya, selagi saya bisa sharing, saya akan sharing. Ibu Bapak mangga bisa menghubungi saya juga gitu ya, nanti nomor kontaknya bisa minta ke panitia. Kita sama-sama melejit karena maju itu bersama, bukan maju itu sendiri. Harapannya semua orang yang berilmu di Indonesia itu bisa mengaplikasikan ilmunya, ya berkontribusi untuk negeri ini gitu. Jadi jangan diam untuk dirinya sendiri ilmu itu. Ya mungkin itu ya Pak. Terima kasih nih sudah diberi kesempatan sharing-sharing oleh Pasim. Baik, terima kasih banyak Bu Mary atas ilmunya luar biasa ini bagi kita, kami yang akan terjun dan mungkin sudah tapi ingin mengembangkan lebih jauh tentang pendidikan di sangat bermanfaat. Terima kasih. Tadi bersedia untuk apa ya? Tadi korespondensi ke depannya seperti itu ya Bu ya. Iya, siap insya Allah. Iya. Baik, email dan yang akan di-share email atau nomor kontak yang boleh kami share ke peserta. Oke, di chat aja. Ya, nanti di grup juga kita ada grup ya. Nanti kami akan informasikan ke grup peserta untuk Ibu perkenalnya nomor email atau nomor telepon boleh Pak, email juga boleh. Sudah ya. Baik, itu nomornya sudah dibagikan oleh Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin lebih jauh mungkin setelah ini bertanya, mohon bimbingannya mungkin bisa kontak nomor tersebut. Baik, terima kasih banyak Ibu, dan untuk peserta kami informasikan nanti kami ada kuesioner yang kami share di grup peserta. Silakan bisa diisi setelah acara ini berakhir. Dan sebelum berakhir, Ibu mohon berkenan untuk kita semuanya berfoto terlebih dahulu. Silakan untuk Bapak Ibu di-on-kan videonya. Ini cara foto bersama zaman dari ini ya. Zaman COVID. Videonya di-on-kan supaya terlihat. Tidak perlu ke salah dulu. Nggak usah nih. Silakan di-on-kan videonya. Satu, boleh di-on-kan videonya. Baik, kami informasikan Ibu Bapak untuk besok juga materinya luar biasa, jadi akan melengkapi materi kita hari ini tentang jurus itu menembus Scopus oleh Pak Sugeng Rifki Mubarak MPD. Beliau adalah penulis 18 artikel ilmiah terkini Scopus, jadi pasti Bapak Ibu besok hari juga bergabung jam 9 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah dipoto? Baru, kita sekali lagi Bu. Silakan senyumannya Bu. Tolong video dulu di kameranya di-on-kan dulu. Oke, yang belum di-on-kan kasihan yang perlu dipotong di depannya aja. Pak Edi. Nah, baik, sudah untuk foto hari ini, nggak kerasa ya untuk daring ini di fotonya. Apa? Dan nanti kami akan share sertifikat setelah ini ya.
Dan pastikan juga Bapak Ibu mengisi absensi yang kami siapkan secara daring gitu. Seperti itu, Ibu Mary terima kasih banyak atas Ya, sama-sama Pak. dan juga Bapak Ibu terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi insya Allah besok hari. Dan sekali lagi mengingatkan untuk mengisi kuesioner yang kami share di grup WhatsApp. Tidak ada. Dan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tadi agak molor sedikit, mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan besok hari bisa lebih konten. Kita mulai seminar web series kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mary. Assalamualaikum. Terima kasih.